Gue jadi pilih gini selalu pede. Pacaran sih pernah lah. Adiknya itu ngikut sama gue boncengnya. Gue di SMP pernah jadi OSIS. Gue jadi wakil ketua OSIS. Wah, ini ngeceknya siapa nih? Wah, ada masalah lagi nih. Kita nakal boleh, tapi kita goblok jangan. Oh, berarti lu gak pintar ya? Ya. Halo, welcome to Pabrik Suara. Iya. Kali ini bakalan aku ngadain podcast pertama kita di YouTube. Dan biasanya kita tuh podcast di Spotify ya. Sekarang aku undang Ida dari kelas 11 IPS 2. Ya. Agak awkward ya, karena kita juga gak deket. Emang iya? Benar. Ida, gimana tadi perjalanan ke sini? Jauh gak? Lumayan. Jauh banget sih pakai helm. Walaupun gue nggak pakai helm. Malu. Oke, ya. Nah, kan di sini gue pengen tahu-tahu tentang rumah. Gue pengen tahu dari mana gimana sih? Rumah gue tuh di Kampung Sumur, kalau lo tahu tuh. Kampung Sumur di mananya? Di dekat Buaran. Apa juga? Nah, lu orang Bekasi sih jadi nggak tahu ya. Nah, Kalau dilihat kayaknya emang kalau misalnya lagi jam kosong atau apa gitu kan, lu suka main di bawah. Pasti ada lu kalau boleh lihat kan. gimana ya? Jago sih nggak kayak sehobi aja. Orang kalau nggak hobinya nggak jago, nggak mungkin dia hobi kan. Jadi gua terbawa jago tuh emang karena hobi doang. Jadi kita biasain main bola, main futsal, ya kebiasaan aja gitu. Emang dari Ya. lama dari kecil ya? Dari TK gua main futsal. Jadi kalau yang boleh lihat sih anak-anak yang paling gue suka ini siapa aja sih, kayak misalnya kan kalian ada sparring nih, terus anak-anak di BPS kelas seangkatan lo, siapa yang paling suka gitu? Suka apa nih maksudnya? Main bareng, yang satu connect lah gitu. Oh, Main-main. temen gitu. Nah, Kalau main futsal. Chemistry. Oh, itu mah ada sih. Kalau emang kalau sparring futsal ya. Sparring futsal tuh yang dipaketin buat tim gua ada si Abai di Patu. oh tahu. Nah, terus si Padrin di PS3. Terus ini Haga kiper. Iya. Nah, habis itu gua satunya lagi setelah tapi gue nyatu main sama dia pada. Terus kalau untuk anak kelas tuh yang paling bermotivasi banget siapa sih? Kalau gua pertama kali masuk BPSK ada. Itu kalau lu tahu Arkan tahu. Berapa? IPS 1. IPS 2. Arkan. Temennya Haga. Nah, itu dia emang paling deket banget. Tapi kalian nggak mau buat lagi lagi? Enggak sih, cukup kayak yang penting sparring jalan, habis itu nongkrong, udah sih. Yang penting ntar buat ngejalanin kelas 10-nya bisa sih. Ntar paling rencananya sparring lawan SMA 12. Tapi waktu itu pernah sempat foto bareng kalian megang apa sih? Ada Bener. Oh, BB kan nih? itu bukan BB. Apa itu? Yang mana tuh? Waktu itu selesai ulangan terus kalian foto bareng rame-rame yang cowok. Itu bendera ini apa SMA BPSK. Emang kan bendera WB udah ada. Jadi kita buat emang foto buat nandain kita belajar SMA BPSK, kita tuh bikin di toko printan tuh bendera gituan. Ya. Jadi kan ya malu lah kayak misalnya nih kayak sparring lawan Sega kalau sparring tuh selalu majang benderanya dia di jaring-jaring lapangan kan. Nah kalau kita nggak punya nggak punya bendera ya kita malu lah. Iya kan? Kayak gitu. Nggak ada properti. Nggak ada properti. Untuk kalian sendiri nomor kayaknya ada di ceweknya ya? Atau ada ceweknya? Pas baru masuk di WB ada di sekitar 8 sampai 9. Iya. Dikit ya? Iya. Tapi semakin ini kan udah pada sibuk ya kan sendiri ya nggak ada lah paling cowok itu.
Kayak kalau gue lihat-lihat sih gue tahu orangnya siapa aja. Tapi kalian emang menerima cewek? Sebenarnya sih nggak masalah ya kalau kita nongkrong sama siapa aja kan. Asalkan kalau dia emang nggak ganggu kita nongkrong gitu, kayak misalnya nggak bikin masalah lah. Nggak bikin masalah ya udah nggak apa-apa kalau kita nongkrong mah. Karena kalau nongkrong sama cewek kan kadang ada yang ribet kan. Iya. Ya kalau misalnya gini, kalau dia ribetnya nggak bikin masalah sih nggak apa-apa. Selagi nggak bikin masalah mah fine fine aja. Gitu. Anak-anak background juga kadang nggak mikir ya, gimana sih biar BPS kayak ini biar tambah berubah, kayak biar apa sih ya? Kan sempet ikut kemarin ya, kayak ada suatu acara yang biar bisa naikin nama sekolah gitu. Itu tuh emang benar-benar suatu hal yang bisa membanggakan lah. Untuk apalagi untuk diri sendiri gitu kan, semuanya gitu. Terus juga mungkin dulu kan hobi banget nih futsal ya. Emang itu gimana sih, kan lu bisa nggak sih sebagai pemimpin futsal bisa nggak sih gitu kayak lo kan lihatnya kan emang skill lo jago sih ya, bisa ya, tapi apakah lu bisa itu untuk menjadi pemimpin dari sebuah band futsal? Gue sih bisa-bisa aja. Kayak emang kalau futsal kan yang susahnya ngumpulin anak-anaknya kan. Oh iya sih. Sampai ini kalau lu bilang tadi bahas kita buat naikin nama BPSK, sebenarnya anak-anak futsal tuh pengen banget naikin nama BPSK lewat futsal. Iya. Mak izinin futsal berlomba. Kalau mau nama BPSK maju izinkan. Izinin kalau di lu memang jago futsal ya, lu masuk ini kan ya ekskul futsal ya, itu di futsal itu ada tingkatan-tingkatannya. Tingkatan gimana? Kayak misalkan ada ketuanya, wakilnya, atau resminya gitu. Kalau ketua sih ada, kan kalau pas gue kelas 10 kan itu pertama si siapa Akbar kelas 11. Ya, sekarang kelas 12 ya. Sekarang diganti gua, terus wakilnya Aga, wakil sama bendahara tuh Aga. Nah, udah itu doang paling, ketua, wakil sama bendahara. Kamu nggak capek kamu? Capek sih. Asik. Ini kita tidak disponsori ya guys. Semoga nanti dapat Tolong ya sponsor masuk. Semoga aja videonya rame terus masuk ke Ganda gitu. Ada sih pasti masuk, soalnya ada muka gua. Pede ya Bun. Gua jadi pilih gini kalau pede. Jangan gitu dong. Di setiap kekurangan itu kan jadi kelebihan. Nah, betul. Nah, kelebihan lu apa? Kelebihan gua. Menurut gua sih kelebihan gua di fisik. Bukan masalah kayak keindahan fisik, bukan. Kayak kebugaran fisik gua tuh lebih apa ya? Kayak pas gua kelas 7 SMP itu gua sempet turnamen itu sama bapak-bapak yang tubuhnya tuh 3 kali lebih gede dari gua. Kalau di futsal kan adalah yang teknik-teknik ini adu-adu body. Di situ pas emang tuh keadaan skor ada lagi 3 sama, di menit terakhir tuh gua sempat megang, ada kesempatan satu itu gua ngadu body sama bapak-bapak yang lebih, kalau kata orang-orang ya, yang lebih mengherankan lagi, gua bisa ngadu body sama bapak-bapak yang badannya 3 kali lipat. Jadi ya dengan kekuatan gue yang kayak gini ya, gue lebih pede lah, kemungkinan kelebihan gue dari situ. Tapi untuk lo sendiri lu pasti ada kayak cita-cita kedepannya lu tuh apa sih gitu kan? Kan kayak lu kan kalau gue lihat kan kayaknya ya gimana lah. Tapi untuk di sekolah sendiri kan kita juga harus rajin semuanya lah untuk masa depan yang lebih cerah juga kan. Terus lu cita lu apa kedepannya? Kalau sekarang sih kalau cita-cita gue kan emang kalau lagi gabut main HP gitu kan, sering lah baca-baca buku. Ada buku yang gue baca tuh namanya My 10 is
coffee money. Jadi itu cita-cita sekarang gua bisa nikmatin hidup gua bersantai-santai tapi uang gua lancar. Iya, keren. Terus plan lu untuk udah lulus SMA itu apa? Pengen gue sih, gue pengen kalau emang masuk universitas negeri, nah gue pengen langsung ngambil jurusan olahraga, ya kan. Nah, niatnya gue pengen sampai ke S2. S2 paling ntar gue jadi guru dulu sementara. Kalau emang gue udah kekumpul duit gue paling usaha nerusin usaha mama gue. Ayam bakar. Iya. Di mana jualannya? Di itu Bintara dekat sini. Oh, jadi untuk bapak lu sendiri sebenarnya apa? Wah, kalau itu sih apa ya? Udah pensiun, tapi pas itu udah di Baygon PT Johnson. Oh, emang bapak kamu berapa? Udah di 63. Iya. Kamu punya kakak? Punya 3 bersaudara. Oh, 3 bersaudara. Jadi kemana kok? Terakhir. Oh, terakhir. Kakak kamu yang pertama udah kuliah? Udah lulus S1. Oh, lulus S1. Jurusan perbisnisan. Kalau abang yang kedua dia masih kuliah, dia jurusan teknik kelistrikan. Ini keren. Sekarang dia bekerja di PLN. Tapi untuk kamu sendiri, kan aku lihat tuh anak kamu kayaknya alhamdulillah ya ada kemajuan gitu kan. Nah, untuk kamu sendiri nanti kalau misalkan nggak dapet nih universitas kamu apa? Gua kalau niatnya gua pengen kerja ya kan. Iya. Kerja ya minimal kerja nyari duit. Paling ada planning kalau kata abang gua ya kan semua abang gua di SMK kan, murid-murid teknik semua. Gua ada lah basic teknik listrikan diajarin sampai sempet tuh pas libur abis ulangan kelas 10 itu tuh gua diajak kerja sama abang gua. Kalau tahu meteran listrik tahu kan? Nah itu gua ganti gituan. Jadi teknik dasar listrikan gua udah tahu lah. Ya, keren juga bisa. Tahu kira kamu gak bisa apa loh? Ya gak bisa. Muka gua emang kayak gitu. Bukan soal muka, tapi perilakunya. Emang perilaku gua emang kayak gitu sih. Jadi ya sekarang pengen ubah lah. Iya, seperti itu ya, pelan-pelan. Ya kalau soal kenakalan sih ya kemungkinan besar nggak mungkin cepat bisa berubah, karena kan itu udah jadi keseharian sehari-hari. Gimana ya? Kalau berubah soal kenakalan sih enggak terlalu ya. Tapi gue berubah tuh karena di setiap gua ada ngelakuin kenakalan selalu ada masalah. Jadi gue pengen ya walaupun gue nakal gue banyak temen, mendingan gue nggak nakal gue nggak banyak temen gitu. Pernah nggak kenakalannya? Sering. Panggilan gue kan di kelas kan Keka. Iya, aku juga minta nomornya Idan dong, terus dinamainnya Kecap. Sama Aga ya? Agak ada deh, bukan ada. Ya, kan memang awal mulanya tuh kan guru baru tuh kayak Bu Yuki ya kan, itu ngajar. Nah pas absen tuh ini panggil siapa ya kan? Setelah Bu mau panggil siapa, tapi saya di rumah dipanggil dan boy ya kan. Terus si Aga bilang kecap aja kecap, nah mulainya dari situ. Tadi nggak? Hah? Sakit hati enggak, ya emang realitinya kayak gini kan. Ya tapi kan jangan dong, ini kan Gimana ya? rasis gitu. Kalau itu gue sih nggak masalah, selagi bukan orang tua gue yang dikatain ya gue nggak masalah ya. Tapi lu deket sama Andra? Dekat cuma sekedar tim futsal. Kalau Orang aku pacaran mulu ya. bener kurang-kurangin Will. Tapi emang kamu gak mau pacaran gitu? Gimana ya? Ngeliat temen gue pacaran tuh pada sedih-sedih mulu. Gimana? Pacaran sedih? Emang sedih?
bukan gitu. Gua kan orangnya emang gak mau ribet kan. Ya kalau menurut gua memahami sifat-sifat cewek tuh ribet, kayak ya udahlah daripada ribet nggak usah pacaran, lantaran aja. Tapi nggak semua cewek ribet. Ya kan itu menurut gua enggak. Ya sih, ya tapi kan kita tuh harus nemuin cewek tuh yang sefrekuensi sama Nah, kita. gitu. Itu kayak yang mau nerima kita apa adanya. Tapi kayak rasa pacaran sih emang pernah ada kan. Iya. Tapi ya mikir-mikir ya udahlah. Tapi kan kamu juga harus nyari pacar yang kayak ya udah bisa ngerubah diri kamu yang lebih baik, atau misalkan dia nge-support kamu untuk masa depan kamu, terus nemenin kamu bareng-bareng. Yang bikin gua sekarang tuh nggak berpikir gua nggak mau pacaran tuh karena di masa-masa SMA kan masa-masa yang paling seru kan. Iya. Gua pengen ngabisin masa SMA itu gua dengan nama temen. Iya sih, tapi kan sebulan lah cukup pacaran biar ngerasain pacaran pas Kalau- SMA seperti apa. Kalau gua orangnya tuh kalau emang udah nyaman, misalnya kayak gua udah pacaran, gua udah pacaran, nggak mungkin gua kayak sebulan 2 bulan pasti lama, kayak gitu. Kayaknya apa ya? Kalau udah sesuai sama satu jalan gua, ya udah gua paling lama ininya berubahnya gitu. Kemungkinan kalau gua pacaran sekarang, ya walaupun gua putus ya, gua bakal terus lagi nyari pacar gitu. Tapi Mending gua pernah pacaran? pernah pacaran sih, pernah lah. Itu pas pengen masuk BPSK, baru masuk BPSK sama aduh, namanya Caca. Dia adiknya Pia IPA 3. Oh, seangkatan kan? Itu Pia kan seangkatan kita, nah IPA 3, nah, adiknya. Oh, kenal dari mana? Jadi pas lagi jalan tuh si Pia ikut sama adiknya 2. Gara-gara di voting enak dilihatinnya. Adiknya itu ngikut sama gua boncengnya. Oh, Dari ya situ. elah. Oh gitu. Iya. Terus putus gara-gara apa? Putus ya karena gua malas aja ribet pacaran. Jadi dia orangnya udah Enggak kayak gimana ya? Dia orang nggak ribet ya, ke nggak masalah materi motor nggak masalah kan. Ya kalau lu mau jalan-jalan, tapi kayak pacaran tuh kayak harus ngabarin lah inilah ribet Oh lah. iya sih, iya. Kalau soal itu emang harus ya, nggak ada pacaran tanpa aturan. Nah makanya ntar aja aturannya. Di sekolah aja gua nggak mau diaturin sama OSIS, apalagi pacaran. Kalau kamu nggak pernah ini Lah? kayak sepatu atau kamu nggak pakai gesper atau reaksi gitu? OSIS aja setiap ditanyain gua ya. Nah itu nggak pernah gua jawab. Dicuek lalu-lalu Iya. aja. Nah, OSIS di mata gua tuh udah nggak jelas. OSIS BPSK. Maafin OSIS, maafin OSIS. Nggak bisa nih, nggak bisa dibiarkan nih. Gue jalan OSIS nih. Wah, Tolong parah nih, OSIS di belakang kamera nih, tolong. Masa bener banget. Ya tolong OSIS ya, ini memperluaslah murid-murid nakal seperti saya. Tolong, Jangan nggak bisa, nggak dong. bisa, nggak bisa, nggak bisa. Capek yang ini anak-anak kamu tuh capek. Ya, tolong ya Dan ya. Sebenarnya tuh nggak capek kalau lu pada nggak ngatur. Ya, tapi kan Iya, itu ada aturannya dong. Sekolah kan emang harus pakai dasi, Tuh. gesper, biar rapi. Cakep tahu kalau rapi. Tuh, cakep Dan. Lah, kan kita punya style masing-masing. Iya sih. Dan sebenarnya itu ya sekolah untuk buat kita kayak berkreativitas gitu, kayak ya tapi mungkin jangan berlebihan ya. Tapi Gitu aja kayak sih. sebenarnya ada sih rasa pengen apa ya, gedek-gedek tuh sama OSIS kalau pas lagi diatur-atur. Kayak apa sih lu Iya bukan sih. lu bukan guru tapi lu ngatur-ngatur gua gitu. Kadang kan emang OSIS ada yang keras-keras gitu ya. Kayak yang tadi mukanya imut-imut jadi garang lagi lu aduh. Imut-imut jadi Iya, garang. iya. Agak seru. Emang Kalau lu nanya gua kenapa sebel banget OSIS tuh, sebenarnya gua di SMP pernah jadi OSIS. serius? Serius. Itu kok bisa? Bisa? Jadi pertama-tama gua kelas 7. Kelas 7 itu naik kelas 8 kan. Pas kelas 8 pemilihan tuh. Pas pemilihan gua tiba-tiba tuh sama temen gua didaftarin. Didaftarin jadi ketua OSIS ya kan. Ya. Yang lebih gilanya lagi, semua yang kenal gua tuh nge-vote gua.
Untungnya yang menang tuh abang kelas gua kan. Gua jadi wakil ketua OSIS. Sampai setiap hari gua nggak bisa main ML, nggak bisa nongkrong. Nah itu dari itu udah gua sebelah OSIS. Terus sekolah Negeri, gua di 167. Tolong lulusan ya. Terus guru-guru beneran seru sama lu gitu? Ya sampai guru-guru tuh bilang, ini apaan sih murid nggak jelas tapi jadi OSIS. Oh. Kamu kenapa bisa jadi OSIS? Ya gue jawab, lah saya keren. Emang iya ya. Emang tapi ada jadi sih. Ini misalnya kan kita hidup itu berputar ya. Iya. Api dari bawah. Di atas kan ada yang tahu ya, jadi nggak Betul, boleh betul. gitu. Gitu. Dan di setiap kehidupan itu pasti ada perubahan. Betul. Ya mungkin dong kamu mau nonton aja gini-gini doang, nggak mungkin kan? Iya lah. Tapi untuk aku sendiri, kamu ada nggak sih cita-cita buat orang tua gitu? Wah, Pasti ada lah di setiap ada. Sampai sekarang gua kan emang kalau setiap gua ini tuh sebelum sekolah gue selalu ikut abang gua. Oh, Ikut abang gua tuh gua kerja masang meteran listrik itu 1 buah lumayan lah dapat 50.000. oh, Nah jadi gue sebulan tuh gue ada investasi emas. Ya, gue investasi 8 gram. Sebulannya itu hampir 500.000-500.000-an. Nah itu jadi sertifikat buat mama gue. Atas nama mama gue. Tapi gue enggak gitu. Jadi kalau lu lihat motor gue kayak nggak jelas lah, motor gue udah hancur-hancuran. Nah itu di perawatannya buat emas emak gue. iya. Tapi keren sih lebih mendahulukan orang tua ya daripada pamer-pamer Nah, kan. betul. Publik itu kan ya udah harus senang lah ya. Kalau lu tahu itu HP gue sudah diservis 8 kali. Kenapa nggak ganti? Ya itu gara-gara gue pengen servis, pengen ganti, mikir Kalau tabungan servis emang emas. berapa? Servis ya Murah kan, ya? Lebih murah. abang gue kan bisa pasang LCD-nya. Oh. Ya gue jadi cuman Beli cuman beli LCD doang pasang. Jadi LCD itu di sekitaran 130. Tapi orang-orang tipenya orang beda-beda sih Iya. ya. Tapi kayaknya kalau aku sih lebih dulu daripada gimana ya bilangnya. Gimana? Kan kayak kalau kamu kan kayak udahlah padanya yang penting nyamanin kita gitu. Aku nggak mungkin ya kalau udah masih ganti HP sih kalau udah rusak. Kalau gue gini, kalau menurut gue alat itu masih bisa berguna buat gue, kenapa harus mau gitu? Oke. Tapi untuk dari semua masalah yang pernah kamu ceritain, kamu pernah mikir nggak sih, hidup gue gini banget sih, masalah-masalah mulu. Setiap hari itu. Sebenarnya ada. Itu setiap hari. Pikiran yang selalu gua pikir tuh itu ini hidup gua emang terlalu nakal, gimana ntar ke depannya. Apalagi ya kan, lu tau lah gua kan ngerokok. Setiap gua ngisep ngerokok tuh selalu ada pikiran kayak gitu. Tapi nggak tahu kenapa kalau gua ngerokok tapi itu bikin gue bisa berpikir apa yang kedepannya harus gue lakukan. Keren sih, berarti dia punya pemikiran untuk depannya ya. Tapi lu bukan orang yang tipe ini kan kayak mikir pengen masalah enggak kan, tapi cuma tiba-tiba masalah datang aja gitu kan. Nah iya, itu makanya yang pas lu pertama kali ngechat gua kan, ngechat gua tuh ngajakin ini sini. Nah itu tuh kira gua, wah lu ngechatin siapa nih? Wah ada masalah lagi nih. Ya makanya kan dia bilang ada apa nih? Ya. Iya. Nah pas lu ajak ini udah, wah aman nggak ada masalah. Iya. Oke. Jadi kayak saking banyak masalah gue sampai lupa lah masalah gue. Jadi ya kita lencengkan ke rokok aja gitu. Jadi kayak sebabnya gue ngerokok itu bukan karena keren-keren, ya kan nggak banyak masalah. Yaudah ya guys ya, podcast kita sampai sini aja. Thank you buat Idan yang udah datang ke sini. Ya, sama-sama. Kita di sini
buat cita-cita doang ya, nggak ada kreditan. Iya, Tapi untungnya dari semua yang gue ceritain, gue sedikit tahu sih. Semua anak nakal itu nggak ada yang namanya kayak mereka tuh pengen nakal-nakalnya nggak ada. Pasti ada pemikiran kayak ke depan itu. kita nakal boleh, tapi kita goblok jangan. Oh, berarti lu nggak pinter ya? Lu Ya, kalau lu tahu, etika gue bagus. Itu yang ngedukung gue di SMP jadi OSIS, itu salah satunya gue MTK. Oh, Karena di semester 1 full nilai gue 90. oh jadi lu? Lu kan gue dong pelajaran. Oh, enak Keren sih ya, aku aja nggak bisa NTK. Ya. Aku selalu remet guys, nggak pernah sedikit pun bagus. Yang penting niat aja sih. Yes. Sholat aja kalau nggak niat kita nggak diterima. Apalagi kita akan apa ini sesuatu. Gitu. Keren. Yaudah, panas deh bun ya. Iya benar panas. Oke, Sampai nggak bisa mikir gua. Oke, thank you Iden yang udah datang ke sini dan udah berbagi cerita sama aku, dan podcast kita sampai di sini, dan sampai jumpa untuk podcast selanjutnya. Kita undang siapa ya?